Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Langsung saja kami ingin ke Pak Bupati Bogor, ada Pak Rudi Susmanto. Pak Rudi menjawab tadi pertanyaan dari Bang Andi, bagaimana kemudian birokrasi ini bisa disederhanakan, bisa dipangkas, agar kemudian bisa diambil kebijakan yang lebih tepat sasaran, tepat guna, Pak Bupati. Jadi kita juga ingin mempermudah birokrasi yang ada, tapi tidak melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pesan yang terpenting adalah pada saat kita bicara puncak hari ini, banyak dunia usaha di puncak yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jangan sampai gara-gara satu atau dua, akhirnya secara umum dibayangkan, dipikirkan bahwa ini pengusaha-pengusaha puncak banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan, tidak. Banyak yang tertib, banyak yang sama-sama menjaga kelestarian alamnya, dan tentunya banyak masyarakat kami yang hidup dari dunia usaha di wilayah puncak. Jadi kita berharap kedua belah pihak antara dunia investasi dan kepentingan masyarakat dapat sama-sama bahu-membahu menjadi satu, dan yang terpenting kita melihat Bogor ke depan adalah kita pembangunan apapun tetap memperhatikan kelestarian alam kita. Oke, baik. Kalau kemudian tadi sudah disampaikan, tetap peruntukan pertamanya adalah kelestarian alam di kawasan puncak, begitu Pak Trubus. Namun kalau kita lihat banjir, nampaknya setiap tahun kita panggil Pak Trubus untuk membahas hal ini, nggak ada selesainya. Apa yang salah, Pak Trubus? Sebenarnya persoalannya ada di political will ya. Jadi karena selama ini kajian-kajian terhadap penanganan banjir itu sudah banyak, hanya beberapa memang perlu dievaluasi, disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Tetapi yang penting adalah bahwa ada satu persoalan di soal investasi, karena investasi ini harus tetap dalam konteks perlindungan, ada perlindungan tersendiri. Karena apa? Karena ini menjadi lahan ini penciptaan lapangan pekerjaan. Karena kalau kita hanya berpikir penyelamatan lingkungan yang secara total, kemudian investor sulit untuk masuk atau diperketat dengan aturan-aturan yang kemudian dia mempersulit birokrasi tadi, ujung-ujungnya nanti investor nggak akan masuk, dan di situ menjadi kan nggak mungkin jadi daerah tertinggal terus kan otomatis, dan ini juga menjadi PAD bagi daerah di situ. Nah ini kan harus begitu. Karena itu menurut saya kebijakan yang itu adalah kebijakan populis, di mana kemudian kepentingan masyarakat lokal tetap dilindungi, tetapi investor juga diberikan ruang seluas mungkin agar ada semacam kolaborasi sinergitas. Kolaborasi tidak semata-mata kerjasama, tapi bagaimana kemudian memanai antara kepentingan investor, kepentingan masyarakat, dan dalam hal ini kepentingan pemerintah Pemda, itu harus saling dalam konteks. Kenapa itu sulit dilaksanakan saat ini, Pak Trubus? Biasanya ego sektoral itu yang jadi masalah, karena kan investor, ya namanya investor maunya cari untung, cari profit kan. Masyarakat maunya dengan segala kepentingannya, dia maunya bertahan karena kepentingan alasan leluhur lah, alasan macam-macam yang dia tinggal tanah miliknya sendiri. Di satu sisi pemerintah dihadapkan oleh persoalan masa jabatan. Kan dia harus terpilih. Kalau misalnya untuk berikutnya dia kan harus memikirkan bagaimana supaya berikutnya terpilih kembali. Nah ini kan nggak mungkin buat kebijakan yang kemudian membuat masyarakatnya jadi istilah dalam tanda petik I don't like you gitu kan, nggak mungkin. Pak Bupati udah ketawa-tawa nih. Pak Bupati, gimana responnya Pak Bupati? Ya, jadi kalau bicara political will, ini saya menyampaikan ada suatu hal yang sangat positif sebetulnya. Momentum kejadian bencana di Kabupaten Bogor, biasanya bencananya berlarut-larut agak sedikit panjang. Tapi karena kemarin kita baru melaksanakan retret di Magelang, di mana gubernur, bupati, wali kota berkumpul menjadi satu. Hari ini pada saat kejadian bencana, Anda bisa melihat di Provinsi Jawa Barat. Bupati, wali kota dikomandoi oleh gubernur Jawa Barat langsung mengambil langkah, kolaborasinya langsung berjalan dengan baik, dan kita melihat semangat baru bangsa Indonesia ke depan. Dari sisi bencana yang kita alami hari ini. Tadi seperti gambar yang ditampilkan, Sungai Cikeas, Sungai Cilengsi, hari ini akhirnya kita memutuskan bersama, ayo kita patungan bareng-bareng untuk menyelesaikan bersama. Kabupaten Bogor mau seperti apa, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, tinggal kita undang Gubernur DKI untuk kita berkolaborasi bersama. Pak Gubernur sedang mencari rumusan pembiayaannya seperti apa, tapi dari kabupaten kota karena punya tujuan untuk menuntaskan masalah banjir ini supaya tidak berlarut-larut, maka kami akan menganggarkan patungan bareng-bareng dengan APBD yang kita miliki.
Itulah pentingnya kolaborasi itu tadi ya Pak Bupati ya. Terima kasih Iya, Pak Bupati. betul. Kalau tadi sudah Kolaborasi yang benar ya, kolaborasi yang benar dalam narasi positif ditekankan sekali lagi. Iya, itu penting. Kalau tadi sudah menyampaikan bagaimana kemudian penanganan dari hulunya gitu ya, kita coba ajak Anda menuju ke hilir bagaimana kondisi pasca banjir di wilayah Bekasi. Sudah ada rekan kami, ada Kurnia Dwi Hapsari di sana. Nia, kondisi saat ini seperti apa? Sudah surutkah? Bagaimana kemudian kondisi warga? Iya, malam Maria Segaf dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Mega Bekasi Hypermall, di mana ini merupakan salah satu titik terparah banjir di wilayah Kota Bekasi. Dan di hari keempat ini banjir akhirnya surut pada Jumat sore. Saat ini kondisinya seluruh area di Mega Bekasi Hypermall ini sudah surut. Dan memang untuk manajemen dari Mega Bekasi Hypermall ini memfokuskan penyedotan air dilakukan dengan 11 mesin pompa air pada hari ini, sehingga banjir yang tadinya masih merendam area basement dan area di lantai bawah ataupun GF tempat tenan-tenan berbelanja ini akhirnya surut juga. Dan saat ini memang masih ada satu mobil milik pengunjung ini yang masih belum diambil oleh pemilik, meskipun kondisinya sudah surut. Ada 3 yang difokuskan dari manajemen, yaitu selain saat ini sudah surut, nantinya akan dilakukan segera proses pembersihan seluruh area mall, kemudian memeriksa dan menstabilkan lagi listrik di area Mega Bekasi Hypermall ini. Karena sampai dengan saat ini listrik masih padam, operasional mall pun belum ditentukan kapan bisa kembali lagi, namun memang ditargetkan 7 hari sejak banjir diharapkan area ataupun Mega Bekasi Hypermall ini dapat beroperasi kembali. Tadi juga kami melihat dari tenan-tenan ini sudah mulai melakukan bersih-bersih di toko mereka masing-masing dan juga melakukan sortir barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Dan diharapkan proses pembersihan seluruh area mall ini dan juga kelistrikannya bisa segera pulih kembali, sehingga aktivitas di Mega Bekasi Hypermall sebagai salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Kota Bekasi ini bisa kembali berjalan. Demikian, Ayah. Banjir sudah mulai surut di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih Kurnia Dwi Hapsari atas laporan lengkap Anda. Kami kembali lagi berbincang bersama dengan Pak Bupati Bogor. Pak Bupati, Anda tadi sempat sampaikan memang sudah ada koordinasi secara menyeluruh, baik dari sejumlah kepala daerah maupun juga bersama dengan Pak Gubernur. Ada arah khusus tidak Pak dari Pak Gubernur kepada sejumlah kepala daerah termasuk juga Anda? Jadi kita diuntungkan memiliki gubernur hari ini. Jadi beliau yang memfasilitasi semua. Jadi pada saat terjadi suatu kejadian seperti kejadian banjir sekarang, selalu dadakan, tiba-tiba telepon, ayo ketemu di Kota Bekasi hari ini. BBWS-nya sudah ada, lalu beberapa kepala daerah sudah ada, dan kita mengambil keputusan dalam rapat-rapat yang singkat, tetapi tentunya outputnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan kita juga sangat berterima kasih dengan bantuan dari beberapa bupati wali kota di sekitar kita. Jadi menangani masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan oleh Bogor sendiri, tidak bisa diselesaikan oleh Bekasi sendiri, oleh DKI sendiri. Ayo kita sama-sama. Karena hulunya ada di Bogor, hilirnya tentunya ada di DKI Jakarta, lalu ke laut. Nah, kita selesaikan bersama-sama agar permasalahan banjir ini bicaranya adalah penuntasan permasalahan banjir. Bukan hanya penanganan pada saat terjadi banjir. Baik. Kita ingin permasalahan banjir ini hari ini menjadi sebuah momentum agar tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kita tidak bicara banjir lagi, tapi bicara menjaga kelestarian alam kita. Ya. Pak Bupati, kalau kemudian seperti itu apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Bogor sendiri untuk ke depan, sekali lagi untuk kemudian menanggulangi banjir agar tak terjadi lagi? Ya, jadi pemerintah Kabupaten Bogor kita sudah berhitung secara matang bagaimana penanganan daerah aliran sungai. Tadi kita bicara dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Apabila dalam proses normalisasi sungai dari BBWS terkait dengan kemampuan keuangan dan kita pun dari pemerintah Kabupaten Bogor secara kemampuan keuangan daerah tinggal melakukan skala prioritasnya seperti apa. Kita ingin penanganan ini segera berjalan. Contoh beberapa normalisasi embung air. Tadi kita minta ke BBWS, boleh ya kami diberikan izin, biar kami yang melakukan normalisasi sendiri. Daripada kita menunggu tahapan administrasi, birokrasi yang terlalu panjang, Pak Gubernur pun setuju. Udah, jalankan dulu. Karena peraturan tertinggi adalah keselamatan masyarakat adalah di atas segala-galanya.
maka kita prioritaskan hari ini dan ke depan yang lebih penting adalah kita akan memberikan contoh di awal di mana kita punya 25.000 ASN. Apa yang terjadi kalau satu ASN satu pohon, maka akan ketemu 25.000 pohon. Dan kita pun akan menentukan sebuah kebijakan di pemerintah Kabupaten Bogor yang akan kita laksanakan dalam program 100 hari ke depan. Kita akan memperbanyak namanya hutan kota, bukan taman kota. Kita ingin membuat sebuah ekosistem baru, bukan hanya sebagai sarana wisata. Pak Tetapi Bupati, tadi betul disampaikan Pak Trubus, ya. Ya, termasuk juga mohon izin Pak Bupati, masyarakat kini menanti juga bagaimana kemudian pemerintah daerah bisa berani membenahi perizinan yang ngawur, Pak. Ya, nah alhamdulillah saya dididik, dibesarkan oleh salah satu tokoh besar bangsa ini, dan saya bersama rakyat Bogor, bersama rakyat Indonesia, kita membangun Bogor tanpa keraguan-raguan sedikit pun. Jadi seperti perintah Presiden kita bersama, yang belok-belok lurusin. Sama halnya yang akan kita lakukan di Bogor 5 tahun ke depan. Oh, oke. Pak Trubus, responnya singkat, Pak. Iya, menurut saya ini penuh semangat, Pak. Harus segera diselesaikan berbagai persoalan yang ada. Bagaimana kemudian masyarakat dalam hal ini tetap diajak untuk berpartisipasi. Itu yang penting, karena selama ini kan masyarakat dalam penanganan soal banjir terkesan seperti kurang ditinggalkan lah, kurang diajak. Nah, ini menurut saya supaya pikiran-pikiran, asumsi-asumsi terkait dengan bagaimana implementasi kebijakan yang berkeadilan itu bisa tetap berjalan. Ini yang penting. Yang kedua, bagaimana kemudian karena konteks sudah aglomerasi, ini apa yang dirintis oleh Bapak dan pimpinan di Jawa Barat segera dilakukan dengan wilayah DKI Jakarta. Ya, ini Jakarta masih DKI ya, karena masih ada I-nya. Nah, jadi dalam hal ini perlu dilakukan aglomerasi sehingga penanganannya itu bersifat komprehensif sesuai dengan semangat Perpres 60 itu. Perpres 60 itu kan Jabodetabek punjur lah. Jadi semuanya tertangani secara menyeluruh. Yang penting adalah masyarakat ini. Yang tiga menurut saya paling penting sekali, Pak Gubernur. Kita itu kalau musim hujan banjir, ya kan, tapi kalau musim kemarau kita pada kekurangan air. Nah, ini yang jadi problem di situ. Nah, ini kan perlu ada kebijakan tersendiri sehingga ada sinkron. Pada saat hujan kita bisa menampung air secara baik. Kemudian pada saat musim kemarau masyarakat jangan kesulitan air. Ada yang sampai beli, malah ada juga yang ya otomatis menjadi masyarakat yang ketergantungan pada beli air galon dan sebagainya itu. Nah, yang penting juga bagaimana agar pemanfaatan air tanah itu bisa dikendalikan, Pak. Itu karena ini yang paling menjadi persoalan, di mana penyerapan air tanah ini, penggunaan air tanah yang istilahnya berfoya-foya, berlebih-lebihan, menyebabkan kemudian landscape-nya itu turun gitu. Dan ini yang harus ditangani sehingga masyarakat pun harus sadar, diedukasi menggunakan air tanah juga disediakan juga khususnya mengenai PAM ya, air bersih ini juga PAM harus juga segera istilahnya turun tangan sehingga ketersediaan air itu betul-betul tidak urusannya pada air tanah semata. Saya kira itu. Langsung ditampung sama Pak Bupati tadi ya. Jadi penanganannya tidak hanya jangka pendek saja tapi juga jangka panjang. Bang Andi. Ya, kalau saya mungkin dari evaluasi yang tadi dicanangkan Pak Gubernur dan didukung oleh Pak Bupati, mungkin ada dua hal yang penting. Pertama, memang harusnya tata ruang dikembalikan lagi kepada prinsip keilmuannya. A place for everything and everything in its place. Nah, di sini memang harus ada satu mekanisme transparansi ketika ada perumahan-perumahan ataupun kegiatan usaha lain yang memang di tempat yang tidak seharusnya. Nah, transparansi ini yang akan menjamin kepastian berusaha bagi yang sudah ada maupun yang akan datang. Nah, bagi yang sudah ada dikasih solusi-solusi bagaimana untuk mengatasi banjir ke depan. Apakah ada kontribusi dari mereka, entah dari pengembang atau dari perumahan, tapi juga ada urun mereka di dalam konteks apakah nanti pengerukan, apakah pembuatan polder buatan, dan seterusnya. Jadi kalau kita kembalikan ke keilmuannya, maka itu seharusnya sudah ada desain yang menyeluruh, tinggal nanti para kepala daerah melakukan eksekusi dan melakukan pengawasan. Nah, mungkin titip pesan kepada Pak Gubernur dan juga Pak Bupati, agar untuk nanti ke pusat, sistem penyelenggaraan tata ruang ini perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kita perlu menghadirkan mekanisme kalau masyarakat keberatan atas satu usaha, diberikan satu media yang transparan. Nah, kalau di Toronto itu ada dipasang plang dan masyarakat boleh menghubungi siapa arsitek atau perencana yang mengusulkan itu, sehingga kemudian ketika mereka keberatan harus memperhatikan A, B, C, itu bisa diselesaikan secara setempat. Karena tidak mungkin semua masalah tata ruang diselesaikan oleh pusat.
hubungan pusat dan daerah ini harus ditinjau kembali dalam konteks kebencanaan sekarang, dan saya sangat mendukung evaluasi menyeluruh ini, dan semoga nanti gubernur melalui gubernur Jabar maupun kepala daerah, bupati atau wali kota melalui Pak Bupati Bogor bisa menemukan bagaimana seharusnya penyelenggaraan tata ruang ini bisa lebih efektif, lebih efisien, transparan, dan tentu saja bermanfaat bagi semua. Ya, harapannya seperti itu. Monggo silakan ditanggapi Pak Bupati. Ya, tentunya kita bersepakat, Pak. Yang terpenting adalah kita memastikan peruntukan tata ruang adalah sesuai dengan peruntukannya. Karena merevisi tata ruang kita butuh waktu minimal 5 tahun sekali. Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan revisi tata ruang terakhir di tahun 2024 kalau tidak salah. 2023, maka kita dapat melakukan revisi kembali di tahun 2028. Tetapi kita memiliki sebuah harapan di mana wilayah aglomerasi kita sempat berkonsultasi dengan Kementerian ATR BPN akan segera melakukan meninjau kembali wilayah Jabodetabek Punjur, dan itu menjadi modal pondasi awal kita bahwa pembangunan tidak boleh keluar dari koridor tata ruang yang sudah ditentukan. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi Susmanto, Bupati Bogor. Kami juga nanti menanti bagaimana tadi janji disampaikan oleh Pak Bupati ya, akan menindaklanjuti yang belok-belok itu tadi ya Pak ya. Kami tunggu Pak nanti bersih-bersih seperti apa di wilayah Kabupaten Bogor. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami Bupati Bogor Pak Rudi Susmanto. Kemudian juga ada Pak Trubus Radiansyah. Bang Andi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami.